Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cahya Nujahra dengan NPM 2214071101 dari kelas TK dan jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya dengan berjudul Motor Bakar 2 Tak Bensin. Motor bakar adalah sebuah konverter energi yang bisa mengubah energi dari energi panas ke energi gerak. Prinsip kerja yang dilakukan oleh motor bakar adalah pembakaran. Adalah mesin pembakaran dalam dan mesin pembakaran luar. Mesin 2 tak juga telah digunakan dalam mesin diesel, terutama dalam rancangan piston berlawanan. Kendaraan kecepatan rendah seperti mesin kapal besar dan mesin PX untuk truk dalam kendaraan berat. Mesin 2 tak tidak memiliki mekanisme katup. Jadi dia keluar melalui piston dan masuk udara dan bahan bakar juga melalui piston. Mesin 2 tak salah satunya masuk ke mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang melakukan proses pembakaran di dalam mesin pembakaran ini akan menghasilkan panas dan panas diubah ke energi gerak melalui serangkaian mekanisme. Motor bakar 2 tak adalah usaha untuk menyederhanakan motor 4 tak. Jadi motor 2 tak itu lebih sederhana. Kenapa? Karena dia mempunyai 2 langkah saja, beda dengan 4 tak. 4 tak itu kan 4 langkah usaha. 4 langkah yaitu dengan isap, kompresi, usaha, dan buang. Sedangkan 2 tak hanya memiliki 2 langkah, tapi dalam satu putaran ia memiliki 2 langkah, yaitu yang pertama langkah isap dan kompresi, yang kedua langkah usaha dan buang. Torak itu sendiri atau piston memiliki fungsi multiguna melakukan kompresi, membuka dan menutup lubang pembuangan, membuka dan menutup lubang pemasukan bahan bakar. Selanjutnya itu ada langkah kerja 2 tak. Yang pertama itu langkah kompresi dan langkah isap. Pada langkah ini, torak atau piston bergerak dari TMB ke TMA, katup isap, membuka dan mencampurkan udara dan bahan bakar diisap dalam ruang torak. Saat yang sama, gerakan torak ke TMA melakukan kompresi campuran udara bahan bakar yang sudah ada di ruang bakar. Sebelum akhir langkah kompresi terjadi, penyalaan bahan bakar oleh busi. Jadi pas naik itu dia juga memercikan api, karena pada langkah kompresi kan naik ke TMA terus memercikan percikan api yang dilakukan oleh komponen busi. Lalu yang kedua, langkah usaha dan langkah buang. Pembakaran campuran udara dan bahan bakar menghasilkan tekanan tinggi yang mampu mendorong torak mundur turun ke TMB. Jadi kayak poros engkolnya itu berputar. Gerakan torak akibat pengembangan ini yang dinamakan langkah usaha karena menghasilkan usaha yang berguna untuk berbagai keperluan. Pada saat yang sama, lubang pembuangan akan terbuka dan mengeluarkan sisa-sisa pembakaran, yaitu asap. Jadi singkatnya, langkah kerja 2 tak itu pertama itu dari TMB ke TMA mengenai
busi dan memercikan sebuah api, yaitu langkah usaha, dan bersamaan dengan masuknya udara dan bahan bakar. Lalu pas turun TMB, titik mati bawah, dia juga mendorong mundur, yaitu dia juga langsung mengeluarkan sisa-sisa pembakaran, yaitu asap. Nah, di sini juga komponen mesin 2 tak itu lebih terbilang sederhana daripada mesin 4 tak, karena mesin 2 tak tidak memakai katup atau mekanisme katup. Yang pertama itu komponen 2 tak, yaitu adalah blok mesin. Blok mesin dipakai sebagai tempat untuk melakukan pembahasan energi dari proses pembakaran hingga menghasilkan energi putar. Fungsi utama blok silinder ini yakni sebagai tempat piston untuk naik turun. Komponen yang kedua yaitu kepala silinder. Kepala silinder merupakan salah satu komponen utama yang berfungsi sebagai penutup atas bagian silinder sekaligus sebagai tempat combustion chamber. Kepala silinder ditahan atas dari blok silinder oleh 4 buah buat baut. Sebuah seal yang efektif dipasang antara dua komponen. Untuk itu digunakan gasket khusus yang dapat menahan tekanan dan suhu tinggi yang terjadi di ruang pembakaran. Dan juga kepala silinder itu berfungsi sebagai tempat terjadinya pembakaran. Pembakaran mesin memang terjadi di ruang bakar, tapi posisi ruang bakar ini ada di kepala silindernya. Selanjutnya itu komponen yang ketiga, yaitu piston atau torak. Komponen ini merupakan satu komponen utama pada motor bakar, yaitu jembatan penghubung antara piston dan poros engkol. Ketika terjadinya putaran siklus, batang piston harus mampu berputar secara baik. Bahan batang piston harus kokoh dan tahan terhadap temperatur tinggi. Jadi komponen piston ini dirancang dengan ringan serta tahan terhadap tekanan. Piston memiliki bentuk seperti silinder, bekerja dan bergerak secara translasi atau gerak bolak-balik di dalam silinder. Komponen yang keempat yaitu batang piston atau connecting rod. Batang piston merupakan jembatan penghubung antara piston dan poros engkol. Ketika terjadinya berputaran siklus, batang piston harus mampu berputar secara baik. Bahan batang piston harus kokoh dan terhadap temperatur tinggi. Jadi, saya jelasin lagi ya, piston itu komponen yang berfungsi menerima tekanan dari hasil pembakaran yang terjadi di kepala silinder. Singkatnya, piston ini mengatur volume agar proses kerja mesin bisa berlangsung cepat. Biasanya piston melakukan satu siklus gerakan naik turun sebanyak 4 kali atau 2 kali putaran poros engkol, yang dimana sama dengan kerja selama 4 siklus. Nah, selanjutnya itu ada komponen poros engkol. Poros engkol adalah komponen utama yang mengkonversi energi potensial bahan bakar menjadi tenaga putar mesin piston pada proses kerjanya. Poros engkol merubah gerakan putar poros. Prinsip dari poros engkol ini sendiri yaitu pada saat dinamo starter berputar, diteruskan ke roda penerus, kemudian ke poros engkol.
sehingga poros engkol berputar. Poros engkol juga memiliki tampilan fisik memanjang dengan plat bersih yang saling berhimpitan, berfungsi sebagai pengubah gerak naik turunnya piston. Maka gerakan tersebut akan secara otomatis menggerakkan flywheel. Selanjutnya itu ada intake port. Fungsi dari saluran ini adalah tempat untuk masuknya campuran udara dan bensin menuju ruang engkol. Mengapa menuju ke ruang engkol? Karena pada siklus 2 tak, campuran bensin dan udara disalurkan ke ruang bakar selesai proses pembakaran. Selanjutnya itu exhaust. Exhaust adalah saluran penghubung antara ruang bakar dan knalpot mesin. Fungsinya sebagai saluran buang dari gas sisa-sisa pembakaran. Jadi pas langkah kompresi itu kan dia mengeluarkan percikan api. Nah, pasti langsung diengkol oleh poros engkol, langsung dicampurkan oleh poros engkol, dan sisa-sisa pembakarannya itu melewati menggunakan exhaust ini. Saluran ini juga tidak memiliki katup karena memanfaatkan pergerakan piston untuk buka tutupnya saluran. Posisi exhaust ini berada di atas saluran intake dan saluran ini akan terbuka secara otomatis ketika piston bergerak ke bawah. Terus komponen yang terakhir itu ada transfer port. Saluran transfer merupakan saluran khusus yang menghubungkan ruang bakar dengan ruang engkol, sama seperti dua saluran di atas. Saluran ini juga sudah dilengkapi untuk mengatur pembukaan dan penutupan saluran. Fungsi saluran ini sebagai tempat mengalirnya campuran udara dan bensin yang berada pada ruang engkol menuju ruang bakar. Nah, selanjutnya ada perbedaan mesin 2 tak dan 4 tak. Kata tak sendiri berasal dari kata Belanda yang artinya stroke, yang berarti pukulan, seperti angkanya 2 stroke. Dan 4 stroke keduanya memiliki perbedaan dari jumlah pukulan piston. Motor bensin 2 tak hanya memiliki 2 kali putaran piston, sedangkan 4 tak memiliki 4 kali pukulan piston. Nah, kenapa tadi saya bilang 2 tak itu lebih sederhana? Karena dia juga selain lebih sederhana, 2 tak ini juga dia lebih cepat. Karena dia 2 kali putaran saja, beda dengan 4 tak memiliki 4 kali putaran. Perbedaan lainnya, bahwa knalpot dari motor 2 tak memiliki suara yang lebih berisik dan berasap. Berlaku sebaliknya untuk motor 4 tak. Selain itu, perbedaannya juga berada pada jumlah komponen mesin. Nah, komponen mesin 2 tak ini lebih sederhana atau lebih sedikit dibandingkan 2 tak. Oli yang digunakan hasil pembakaran di knalpot juga jumlah langkah piston. Nah, perbedaan lainnya itu terdapat pada lubang pemasukan dan lubang pembuangan pada 2 tak terdapat pada dinding silinder. Nah, jadi 2 tak ini menggunakan dinding silinder, sedangkan 4 tak itu memakai mekanisme katup. Sedangkan 4 tak terdapat pada kepala silinder. Selanjutnya itu ada kelebihan mesin 2 tak dan kekurangan mesin 2 tak. Yang pertama itu kelebihannya hasil tenaganya lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Jadi dia itu bedainnya gini aja sih. Kalau motor mesin 2 tak itu lebih cepat dia daripada 4 tak. Kelebihan yang kedua yaitu
mesin 2 tak lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak. Nah, ini kenapa dia lajunya lebih cepat dari 4 tak? Karena komponennya itu lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak. Yang ketiga yaitu kelebihannya mesin 2 tak lebih murah biaya produksinya karena konstruksinya yang sederhana, yaitu komponennya yang lebih sederhana dan lebih sedikit. Nah, di sini juga ada kekurangan mesin 2 tak. Yang pertama yaitu efisiensi bahan bakar mesin 2 tak dan dibandingkan mesin 4 tak. Yang kedua, mesin 2 tak memerlukan pencampuran oli dengan bahan bakar untuk pelumasan silinder. Jadi, penggunaan oli samping ini pada proses pembakaran yang dapat menyebabkan asap keluar melalui exhaust. Oli samping ini memiliki fungsi untuk melumasi komponen pada silinder mesin, menjaga keawetan mesin motor sebagai pelindung dari karatan maupun exhaust, dan juga memiliki performa mesin motor. Selain itu, oli samping juga memiliki fungsi sebagai penambah performa dari mesin motor. Dan kekurangan yang ketiga dari mesin 2 tak itu, mesin 2 tak ini dia lebih menghasilkan polusi udara lebih banyak. Karena yang tadi saya jelaskan, bahwa 2 tak itu berisik dan dia asapnya itu lebih banyak mengeluarkannya. Dari polusi itu terjadi dari pembukaan oli samping dan gas dari ruang bilas yang bocor dan masuk ke lubang pembuangan. Nah, itu kenapa dia lebih memerlukan oli samping. Nah, di sini juga ada contoh penerapan mesin 2 tak, yaitu yang pertama motor Yamaha RX King, yang kedua Suzuki Satria Gen 1, yang ketiga mesin potong rumput yang mesinnya itu berisik dan asapnya lebih banyak, yang mesinnya ditarik. Yang keempat, Kawasaki Ninja RR. Yang kelima, mesin pada gergaji. Yang keenam, mobil salju. Nah, di sini juga di mesin 2 tak juga terdapat rumus volume piston. Jadi untuk menghitung volume, langkah yang dapat dicari yaitu PL sama dengan P dikali XR dikali N pangkat 2 dikali L dikali N. Atau dengan P per 4 dikali D2 dikali L dikali M. Di mana PL merupakan volume langkah cm atau cc. R merupakan jari-jari lingkaran silinder. D diameter silinder. L panjang langkah piston. Dan N merupakan jumlah silinder. Di sini juga saya membuat contoh soal dari volume pistonnya. Contohnya gini, dapat data spesifikasi sebuah motor dengan 1 silinder mencantumkan bahwa perbandingan dengan langkah pistonnya adalah 50 dikali 57,9 mm. Berapakah volume langkahnya? Yang ditanyakan volume langkahnya. Nah, kita itu cari dulu. Diketahuinya itu diameter silindernya tadi 50 mm. Langkah pistonnya 57,9 mm. Dan jumlah silindernya itu 1. Yang ditanya itu kan tadi volume langkah. Nah, jawabannya itu PL sama dengan P per 4 dikali D pangkat 2 dikali L dikali N. PL sama dengan 3,14 per 4 dikali 50 kuadrat pangkat 2 dikali 57,9 dikali 1 yang menghasilkan 113,630 cm3. Nah, jadi di 2 tak ini rumusnya nggak cuma 1 ya. Yang pertama itu tadi kan
volume piston, yang kedua ini perbandingan kompresinya. Nah, di sini juga ada rumus. Berikut adalah rumus yang bisa dipakai untuk menghitung perbandingan kompresi. PK sama dengan buka kurung IL tambah IC tutup kurung dibagi IC. Di mana PK itu merupakan perbandingan kompresi, IL merupakan volume langkah, sentimeter atau cc. Vc dan Vc merupakan volume ruang bakar atau volume sisa atau cc. Nah, di sini juga ada contoh soal dari perbandingan kompresi. Nah, jadi soalnya tuh data spesifikasi sebuah motor dengan satu silinder mencantumkan bahwa perbandingan dengan langkah pistonnya adalah 50 dikali 57,9 mm dengan volume ruang bakar 13,69. Berapakah perbandingan kompresinya? Nah, ini kan yang ditanya berapakah perbandingan kompresinya. Jadi kita cari itu kan sudah diketahuinya diameter silindernya 50 mm, langkah pistonnya 57,9 mm, jumlah silindernya 1, dan volume ruang bakarnya 13,69 cm pangkat 3. Nah, ditanyanya itu perbandingan kompresinya. Jadi PK sama dengan PL tambah PC dibagi PC. PL sama dengan P per 4 dikali D pangkat 2 dikali L dikali N. PL sama dengan 3,14 per 4 dikali 50 pangkat 2 dikali 57,9 dikali 1. Menghasilkan 113,63 cm. Perbandingan kompresi sama dengan PL tambah PC dibagi PC. PK sama dengan 113,63 ditambah 13,69 dibagi 13,69 menghasilkan 9,3. Nah, sekian presentasi saya yang berjudul motor bakar 2 tak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.